Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat min zulmatil adami binuril ijad. وجعلها دليلا على وحدانيته لذوي البصائر إلى يوم المعاد وشرع شرعا اختاره لنفسه وأنزل به كتابه وأرسل به سيد العباد فأوضح لنا محجته وقال هذه سبيل الرشاد صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه صلاة زكية بلا نفاد اللهم افتح علينا حكمتك ورحمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا رافع الدرجات يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين بسم الله الرحمن الرحيم قال وستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر قال berkata Syekh Abu Syuja' wasatrul aurati menutup aurat bilibasin tahirin dengan memakai pakaian yang suci walukufu ala makanin tahirin dan berdiri di tempat yang rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masing-masing canin itu kesempatan, kesehatan serta keafiatan sehingga kalam selesai tanggal 11 bulan Muharram 1444 Hijriah ini Allah mengizinkan kita untuk bermuajahah, untuk berkumpul bermuzakarah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kumpul le tempat nikin datang hari dan Allah Ta'ala le itu selapu amin. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahang tifa baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tifa selepu keluargana beserta para sahabat-sahabat nasi mulia. Ikhwan rahimakumullah, pertemuan perdana di tahun yang baru ini tiang akan kembali melaksanakan tugas tiang bersama-sama kita belajar untuk mendalami terkait dengan fikih ibadah, terkait dengan hal-hal yang menyangkut ibadah tersibilang jelo, terutama ibadah-ibadah mahdah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan syarat sah dalam melaksanakan salat fardu. Di antara beberapa syarat sah yang akan menjadi titik fokus pembahasan telek kalam niki tembicara terkait dengan satrul aurah, menutup aurat. Ketika kita akan salat, kita harus memperhatikan pakaian yang kita pakai salat dan juga tempat di mana kita akan melaksanakan salat. Apabila pakaian yang kita pakai untuk melaksanakan ibadah salat ini tidak suci, maka salat tersebut tidak akan sah. Begitu juga tempat yang akan kita pakai untuk salat, kalau tidak suci maka tidak sah salat di tempat tersebut. Ketika kesucian telah ada pada tempat dan juga pakaian yang kita pakai untuk salat, akan tetapi terdapat robekan atau bolongan pada pakaian tersebut sehingga terlihat sedikit dari aurat yang harus kita tutupi, ternyata masih saja terlihat, maka salat tersebut tidak sah dalam pandangan hukum syariah. Dalil
yang terkait dengan hal ini apa yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yuqbalullah salata haidin illa bi khimarin. Tidak diterima salatnya orang yang telah balik illa bi khimarin, kecuali dengan melakukan menutup auratnya. Ikhwan rahimakumullah, pada fenomena yang terlihat pada zaman ini, kita banyak dalam kehidupan kita hanya mengedepankan modis, kita mengedepankan model pakaian ketimbang tujuan aslinya kita menutup aurat kita. Dan ini juga terbawa-bawa dalam kegiatan sholat kita, sehingga luwe terperhatian le diri masing-masing masih saja kita sholat bukan semata-mata untuk menutup aurat, tapi lebih mengedepankan model dari pakaian itu sendiri yang lebih ngetren, dan begitu juga kita takut ketinggalan mode. Ini yang harus kita perbaiki dalam mindset berpikir kita, ikhwan rahimakumullah. Ketika kita sholat, kita harus benar-benar memakai pakaian terkait dengan beribadah kepada Allah, karena kita menghadap kepada Allah Rabbul Jalil. Maka niat dalam berpakaian itu bukan hanya sekedar tampil modis, tapi benar-benar kita memakai pakaian yang terbaik, menutup aurat kita, karena kita berhadapan dengan Allah Rabbul Jalil. Maka hendaknya kita malu untuk menampakkan aurat kita, malu untuk memakai pakaian yang tidak layak di hadapan Allah Rabbul Jalil. Ini yang harus benar-benar kita pahami, ikhwan rahimakumullah, sehingga kita bagi kalangan muslim yang benar-benar menghadap Allah dengan kesadaran penuh, maka perhatikanlah pakaian yang kita pakai. Bagi kaum laki-laki yang kebetulan menjadi seorang perokok, perhatikanlah pakaian baik baju ataupun sarung kita, karena terkadang kita tidak sadar terkenalah pakaian tersebut dengan rokok kita sehingga terdapat bolongnya, dan ini perlu kita sadari. Ketika bolongan tersebut memperlihatkan kulit yang termasuk bagian dari aurat yang tidak boleh kita buka ketika sholat, maka sholat kita tidak sah. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Begitu juga kaum wanita, hendaknya dalam berpakaian ketika sholat janganlah sekedar memakai pakaian ataupun telkum si bagus, lagu perhatian endah apakah telkumnya ya jarang atau ya tebal. Namun jarang, maka hendaknya ia memakai pakaian yang bisa menutup pakaian di dalam telkumnya, agar jangan sampai terlihat warna dari kulitnya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Terkait mengenai pembahasan menutup aurat ini, kita akan bahas lebih mendalam pada sesi muzakarah, sehingga kesempatan ini yang kembalikan kepada moderator. Wallahu ta'ala a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait mengenai aurat, ikhwan rahimakumullah, aurat niki secara bahasa artinya kurang. Sehingga ketika kita bicara tentang menutup aurat, artinya menutup kekurangan yang ada pada diri kita. Untuk lek dengan batasan auratna lekan pusatna sampai ke ketutna. Artinya ketika
na betutup pusatnya terus berbawa sampai ke ketutnya, maka sudah dinamakan menutup aurat. Andekan na bekereng-kereng lagu betutup pusatnya dia ulah berkelembi, sah salatnya. Akan tetapi kembali terkait mengenai akhlak, terkait dengan kita menghadap kepada Allah, zat yang maha mulia, maha berwibawa. Akankah tersemel ngeno angkun te berpakaian, sedangkan ene tanggor doang itu jangankan oleh presiden, sekedar netanggor itu menghadap tipe kantor desa dan kepala desa semel keida de dula bekelembi, semel keida ngadu pakaian atau ngadu dopok-dopok si kadunda megawe le bangkat, pasti kita akan malu menghadap kepada pejabat dengan pakaian yang seperti itu. Maka yang akan kita lakukan petante kelembi kereng tesi bagus. Demikian juga ketika kita menghadap kepada Allah, maka disunnahkan kita memakai pakaian yang terbaik pada yang kita miliki, itulah yang kita diminta untuk memakainya. Kemudian terkait dengan sekali lagi terkait mengenai kelembi bontong, sah sembahyangna sok ne betutup auratna. Sekewala kurang sempurna ini terkait dengan akhlak. Wallahu taala a'lam. Kemudian si kedua terkait mengenai sembahyang tanpa ilmu. Ruku sujud, ruku je dengan milu ya ruku, sujud dengan milu ya sujud, padahal dia sendiri tidak mengetahui syarat sah sujud, rukun-rukun sujud dia tidak tahu, entah sok ndak nemilu. Orang yang seperti ini ikhwan rahimakumullah, apabila ketidaktahuannya diiringi dengan menuntut ilmu, maka salatnya itu tetap dianggap sah. Lagu namun ndek tahu pegawaian ilmu terkait mengenai pegawaian sembahyang ini, lagu nuntut ilmu ndek nemele, maka pegawaiannya tidak sah. Wallahu taala a'lam. Karena waktu yang melaksanakan sujud kadang mental geritik iman memiliki jelong. Nah, terus kadang-kadang di waktu sekalian lewat kalau rendah memiliki apakah sah kesolat ini terutama memiliki jamaah sendiri. Para ikhwan rahimakumullah, terkait mengenai aurat antara dengan meme barang dengan nina niki ada perbedaan. Mara atur yang seberu, namun dengan si meme batasan minimal auratna ina lekan pusatna sampai ke ketutna. Sedangkan untuk dengan nina selepuk awakna kecuali lampak ima barang muana. Ini yang tidak termasuk aurat. Kemudian ketika na salat, andekan ketika na sujud ketempo bongkor imana. Kita sudah maklumi bersama lekan laik pengajian terkait dengan aurat ini selalu menyebutkan sindena termasuk aurat lampak ima. Namun bongkor ima ini beda antara lampak bareng bongkor. Ya namun penggitan bongkor imana maka berarti terbuka auratnya, maka sholatnya menjadi tidak sah. Lagu namun tampak imana si penggitan maka tidak ada masalah. Sekewala bagian anggota sujud ini lampak ima, sehingga ketika dia ke balakang imana ampun jelongang entah lampak imana ketempo, memang tidak membatalkan sholatnya karena tidak ketempo auratnya. Lagu sujudnya tidak sah karena lampak ima ini bagian anggota dari sujud. Sehingga yang perlu dilakukan oleh kaum perempuan, berhati-hatilah, usahakan dendeknya sampai jelong imanta ketika tersujud ini. Yang perlu apak-apak sembahyang. Wallahu ta'ala.
pertanyaannya sehingga sah enggak sholat kita atau sujud kita jikalau kita menggunakan masker tapi dengan alasan menghindari COVID-19. Rahimakumullah. Kita maklumi bersama terkait dengan anggota sujud niki. Yang pertama dahi, kemudian dua lampak lima, dua lutut dan gerigi naik. Begitu juga poton hidung. Akan tetapi ikhwan rahimakumullah, bagaimana terkait dengan penggunaan masker? Ini yang dipertanyakan. Ikhwan rahimakumullah, dalam kondisi normal ketika kita menutup anggota sujud yang diantaranya seperti poton hidung niki, ini termasuk kurang baik. Akan tetapi kalau dalam kondisi tertentu yang memang memiliki tujuan untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang membahayakan, maka tidak ada masalah. Karena kembali kepada asal bahwa rukun paling utama pada sujud itu adalah dahi. Termasuk memang rukun poton hidung, tapi bukan yang paling utama. Yang paling utama adalah sokne, anggota sujud paling utama dahi kita. Jadi kesimpulan jawaban tiang, keabsahan sholat atau sujud memakai masker tergantung apa tujuannya. Kalau tidak ada niatan apapun, hanya sekedar demen-demenan ngadu masker, maka makruh sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Pernah yang berjamaah di suatu pesantren, tapi di pesantren itu kan dia memakai celana trailing, tidak memakai celana dalam, tapi kelihatan bahannya itu gurunya itu kira-kira itulah Ustaz, tidak pakai celana dalam misalnya itu. Terus itu dah yang apakah sah sholatnya atau gimana itu Ustaz? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki ia tempur wana atau bentuknya? Namun tempur wana berarti terik selenana, pasti batal sholatnya. Kalau bentuknya yang kelihatan dan memang tidak sengaja, dan di sana tidak ada jamaah perempuan, perimeter dalam endah kondisi yang memang tidak memungkinkan, maka sah sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang berkelas Pak Ustaz, hukum-hukumnya waktu dalam perlu setelah kunut muasabah muasabah dua imanta, setelah tidak muasabah imanta muasabah mukanta dua imanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimakumullah. Terkait mengenai mengusap muka setelah berdoa, apabila dilakukan di luar sholat itu bagian yang disunnahkan. Disunat dirak berdoa ini teto gorap muante ngadu dua lampak iman teh. Lagu namun lek dalam perdu ya tak telakuang ya, ini masuk kategori menambah gerakan, maka bisa membatalkan sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam.